566 Pangeran Kegelapan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Duke Kegelapan. Ada ketenangan di forum tersebut. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya dengan nada ragu, siapa itu? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Ya, tidak ada orang seperti itu di daftar ilahi. Apakah dia adalah pejuang negara abadi yang tersembunyi dari barat? Bagaimana dia bisa mengalahkan semua orang di timur sendirian? Orang-orang bertanya-tanya, Ye Qingchang, Lin Suming, Watanabe, Yao Daoyi, Li Changsheng, Tantai Qingxuan, setidaknya ada selusin pejuang negara abadi di timur dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tahap puncak. Namun dunia barat hanya memiliki Damon dan 3 penguasa dunia bawah tanah. Bersama dengan Dark Duke, bisakah mereka mengalahkan timur? The Dark Duke tidak pernah muncul di Divine Role, tapi dialah yang mengaturnya berabad-abad yang lalu, kata Observer. Apa? Semua orang terkejut. Seseorang yang bisa mengatur gulungan ilahi pastilah memiliki kekuatan yang luar biasa. Chia bisa melakukan hal itu karena mereka didukung oleh kekuatan Amerika Serikat yang tak terkalahkan. Jika setiap Tom, Dick, dan Harry mengklaim bahwa mereka memberi peringkat pada pejuang negara abadi di dunia, mereka mungkin akan terbunuh. Duke Kegelapan yang kamu bicarakan, mungkinkah dia? Pangeran Kegelapan. Tiba-tiba seorang netizen berpengalaman berkata, Pangeran Kegelapan benar-benar ada. Seseorang berseru, seseorang telah mengendalikan segala sesuatu di balik dunia gelap sejak zaman kuno. Banyak aturan yang ditetapkan, termasuk kategorisasi kelompok tentara bayaran, pemburu hadiah, dan luar biasa, serta peringkat dalam daftar besar dan peringkat organisasi pembunuh, semuanya ditetapkan oleh Pangeran Kegelapan. Kemampuan dunia kegelapan untuk berkembang dan menjauh dari penindasan negara adidaya juga disebabkan oleh kekuatan Pangeran Kegelapan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pengendali di balik dunia barat. Konsorsium dan negara yang tak terhitung jumlahnya dimanipulasi oleh Pangeran Kegelapan. Bahkan beberapa pejuang negara abadi di dunia barat harus mematuhi perintahnya. Tapi itu hanya legenda, tidak ada yang pernah membuktikan keberadaannya. Mampu memanipulasi seluruh negara Eropa terdengar seperti lelucon. Inggris dan Prancis sama-sama merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tenaga nuklir mereka dapat menghancurkan dunia kapan saja. Ya, dia adalah Pangeran Kegelapan. Pengamat itu mengangguk tanpa diduga. Kali ini, semua orang sangat terkejut. Mustahil, banyak dari mereka yang tidak percaya. Tepatnya, Pangeran Kegelapan bukanlah seseorang, ia adalah sebuah bangsa. Sebuah departemen, sekelompok orang. Pangeran Kegelapan hanyalah pemimpin mereka, kata Observer. Dengan penjelasannya tersebut, para netizen di forum tersebut akhirnya mengetahui kebenarannya. Inggris telah mendirikan sebuah departemen, berabad-abad sebelum kerajaan Inggris berkembang, yang merekrut para pejuang dunia bawah tanah terkemuka di Eropa untuk melawan gereja Kristen. Vampir, manusia serigala, prajurit kegelapan, penyihir, semuanya bisa masuk. Departemen tersebut disebut Departemen Arbitrase Dunia Gelap, yang dipimpin oleh Duke Kegelapan. Duke Kegelapan memimpin departemen seperti itu 3 abad sebelumnya dan telah mengumpulkan para penguasa seluruh Eropa. Dia juga telah menerapkan aturan bagi kekuatan gelap di seluruh dunia untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan bersama-sama bersatu melawan gereja Kristen. Perang antara Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan gereja Kristen berlangsung selama beberapa abad. Pertarungan berlanjut hingga Perang Dunia Pertama dan Kedua terjadi, ketika negara-negara menjadi lebih kuat dan senjata modern mulai bermunculan, terutama setelah pengembangan senjata nuklir. Saat itulah Departemen Arbitrase Dunia Gelap akhirnya mengalahkan gereja Kristen dan menutupnya. Duke Kegelapan terus bertanggung jawab atas Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan selama berabad-abad. Dia telah menetapkan peraturan untuk dunia kegelapan dan menjadi arbitrase perselisihan antara organisasi dan negara besar, jadi orang-orang dengan hormat memanggilnya Pangeran Kegelapan. Sang pengamat mengakhiri penjelasannya dengan pernyataan ini. Yang lainnya tercengang, kami telah mengikuti peraturannya selama bertahun-tahun. Seorang komandan tentara bayaran kegelapan menghela nafas. Kedengarannya tidak benar, bahkan penguasa tingkat abadi hanya bisa hidup 100 tahun. Bagaimana Duke Kegelapan masih hidup setelah 3 abad? Seseorang berkata dengan nada ragu. Duke Kegelapan berasal dari spesies legendaris yang berumur panjang, salah satu ras vampir paling murni.
Ada yang mengatakan garis keturunannya dapat ditelusuri kembali ke leluhur darah dari 1000 tahun yang lalu. Dia tidak hanya memiliki umur yang panjang, tapi juga kekuatan yang melampaui pejuang negara abadi yang normal. Dia sebanding dengan Dewa Fana tetapi tidak memiliki batas usia. Pengamat menjelaskan, samurai Jepang itu menyombongkan diri. The Dark Duke begitu kuat. Jadi, Chen Beixuan membunuh Damon dan membuat marah Dark Duke. Lagi pula Duke Kegelapan tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi, bahkan tentara Eropa dan 7 pejuang negara abadi dikalahkan oleh Chen Beixuan. Duke Kegelapan tidak berarti apa-apa baginya, prajurit Tiongkok itu segera membantah. Banyak netizen di forum tersebut mulai berdebat tentang apakah Dark Duke atau Chen Fan lebih kuat. Meskipun Chen Fan pernah menjadi pejuang negara abadi terbaik di timur atau bahkan di bumi, Adipati Kegelapan telah hidup selama 3 abad dan dia dulunya adalah penguasa dunia gelap, sebuah entitas yang bahkan lebih unggul dari penguasa timur. Jadi, secara teknis, dia tidak akan kalah dengan Chen Fan. Kalian semua salah. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, Pangeran Kegelapan bukanlah seseorang, tapi sekelompok orang, kata pengamat. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan memiliki 5 arbiter dan Duke Kegelapan adalah salah satu dari mereka. Dia dan 4 arbiter lainnya bersama-sama adalah penguasa dunia gelap. Seluruh forum langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. 5 arbiter, 5 makhluk kuat yang setara dengan Duke Kegelapan. 5 Dewa Fana, sungguh tidak terbayangkan. Seorang pejuang seperti Lin Suming dan Ye Qingchang sendiri sudah bisa mendominasi Tiongkok, tapi 5 prajurit sekuat Duke Kegelapan. Tidak heran mereka bersama-sama disebut Pangeran Kegelapan, dan bisa menetapkan aturan untuk dunia gelap, mengalahkan penguasa di timur dan hampir membuat timur menjadi koloni dunia barat. Chen Beixuan dalam masalah besar. Samurai Jepang itu terkikik. Para prajurit Tiongkok kehilangan kata-kata. Departemen Arbitrase Dunia Gelap sangat kuat tetapi mereka masih tidak bisa melawan gereja Kristen. Jadi, seberapa kuat gereja Kristen di masa kejayaannya? Seseorang berpikir. Sementara itu, Chen Fan sedang duduk di sebuah restoran sebelah JSDT di Wina, ibu kota Austria. Di seberangnya adalah Oleg berambut putih dan agen pirang Natasha. Tuan, Anda sedang dalam masalah besar. Oleg menggelengkan kepalanya. Apakah Anda berbicara tentang Uni Eropa? Mereka tidak akan menggunakan tenaga nuklirnya. Chen Fan mengangkat bahu. Tidak, maksudku Duke Kegelapan. Oleg berkata dengan serius, dia adalah salah satu dari 13 penjaga leluhur darah keluarga. Aku tidak pernah mengira dia masih hidup setelah sekian lama. Jika Adipati Kegelapan ada di sini, keempat temannya juga harus hadir. Lebih penting lagi, jika Duke Kegelapan benar, Damon memang merupakan keturunan langsung dari leluhur darah, kata Oleg sambil tersenyum masam. Leluhur darah. Chen Fan menyipitkan matanya. Leluhur darah. Ini bukan pertama kalinya Chen Fan mendengar nama ini. Dia dikatakan sebagai vampir terakhir di dunia. Narasi rahasia pedang Sang Penggarap Agung juga menggambarkan pertemuannya dengan leluhur darah ketika ia sedang melakukan perjalanan di barat, namun itu terjadi hampir 1000 tahun yang lalu. Jika leluhur darah masih hidup, usianya akan 1000 tahun. Ya, leluhur darah. Oleg berkata, The Kindred berbeda dengan manusia serigala. Nenek moyang kami dibunuh oleh gereja Kristen, yang membuat kami melarikan diri ke Siberia. Berbeda dengan kami, meskipun leluhur darah terluka parah dalam pertempuran dengan Santo Agustinus dari gereja Kristen, dia selamat pada akhirnya. Ada yang bilang dia tidur di kastil tua di Eropa Timur dan dia bangun setiap beberapa abad untuk makan. Dia memilih kota di Eropa dan membunuh semua orang setiap kali dia bangun, menyebabkan beberapa juta korban jiwa. Terakhir kali dia bangun adalah 100 tahun yang lalu, tapi tidak banyak orang yang mengetahuinya karena teknologi yang belum berkembang pada saat itu. Mungkin masuk akal kalau Damon memang keturunan leluhur darah, karena ayah Damon cukup misterius dan dia menghilang seabad yang lalu, Jenderal Rusia berkata dengan serius. Hah, dia berumur 1000 tahun. Natasha terkejut. Sejak dia bertemu Chen Fan dan bergabung dengan KGB, dia menemukan segala macam informasi rahasia. Seperti manusia serigala, luar biasa, pejuang negara abadi, dan vampir, tapi monster berusia 1000 tahun masih tak terbayangkan olehnya, memakan nyawa seluruh kota bahkan terdengar seperti mitos. Dia memang bisa hidup lebih dari 1000 tahun, jika dia tidur nyenyak untuk mengurangi konsumsi energi. Chen Fan mengangguk. Namun,
Ini adalah metode yang akan digunakan oleh seorang kultivator atau ras alien lainnya ketika mereka tidak punya pilihan. Seluruh tubuh akan mengalami kekacauan saat tertidur lelap, kehidupan yang dapat berlangsung selama 10.000 tahun bahkan tidak akan seindah seseorang yang menjalani kehidupan penuh selama 100 tahun seperti orang lain. Itu hanya legenda, dan pembunuhan itu juga terjadi di Afrika Selatan, 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu apakah Duke Kegelapan mengarang cerita untuk mengancam gereja Kristen. Oleg menggelengkan kepalanya. Dewa tingkat bumi dan leluhur darah terlalu tak terbayangkan bagi penguasa tingkat abadi saat ini. Lagi pula, dewa tingkat bumi belum pernah terlihat selama 1000 tahun terakhir dan hanya legenda yang diwariskan, jadi bahkan keturunan serigala darah seperti Oleg pun tidak mempercayainya. Leluhur darah tidak ada, tapi kelima pengawal darah itu ada. Oleg melanjutkan, leluhur darah dulunya memiliki 13 pengawal darah, namun lebih dari separuh dari mereka tewas dalam pertempuran melawan gereja Kristen dan hanya 5 yang tersisa, termasuk Adipati Kegelapan. Kelimanya bertanggung jawab atas Departemen Arbitrase dan mereka menguasai seluruh dunia barat di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Mereka masih menjadi tokoh berpengaruh di barat hingga saat ini. 5 kerabat blasteran, Chen Fan mengangguk. Duke Kegelapan mungkin kuat tetapi Chen Fan tidak mempermasalahkannya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah leluhur darah. Seperti yang dikatakan Oleg, keberadaan leluhur darah masih menjadi legenda. Bahkan jika dia memang ada, lalu kenapa? Kartu truf Chen Fan disiapkan khusus untuk makhluk-makhluk ini. Benar, para pejabat Uni Eropa ingin mengadakan pesta koktail khusus untuk Anda, sebagai permintaan maaf atas apa yang terjadi, kata Natasha. Uni Eropa, Chen Fan tersenyum. Serangan-serangan dari Uni Eropa tidak mampu menyakitinya, namun justru membuatnya kesal. Mereka harus membayar harga yang lebih tinggi untuk memadamkan amarahnya. Saat Chen Fan sedang berbicara dengan Oleg, dia melirik keluar jendela dan melihat seorang wanita Asia modis dengan sosok menawan berjalan keluar dari JSDT. Di sebelahnya ada seorang pria kulit putih yang tinggi dan tampan. Wanita itu melihat Chen Fan dan berteriak kaget. Tuan Chen, saya Li Xinru. Dia memasuki restoran bersama pria itu, tampak bersemangat. Li Xinru. Chen Fan awalnya bingung, lalu akhirnya dia mengangguk. Dia mengenali wanita itu. Dia adalah bintang film terkenal seperti Yun Qianqian dan pernah berhubungan dengan Chen Fan di kapal pesiar. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di WYN beberapa tahun kemudian. JSDT adalah tempat musik yang populer. Banyak orang pergi ke sana setiap tahun untuk bertemu dengan master musik kelas dunia sehingga sangat sulit mendapatkan tiket. Apakah Anda di sini untuk menonton penampilan Nona Hetik? Suaranya merdu dan dia terlihat menawan, seperti roh di hutan, kata Li Xinru bersemangat. Mungkin, Chen Fan tidak tahu harus berkata apa. Pria kulit putih itu menilai Chen Fan dengan sedikit meremehkan. Chen Fan telah kembali ke penampilan normalnya saat itu. Bagaimanapun, badan panjang umur Azuretir miliknya terlalu tampan, itu akan membuatnya mencolok karena banyak orang yang tahu tentang dia. Selain itu, pria Rusia dan wanita pirang di sebelah Chen Fan juga acuh tak acuh, karena mereka tidak menganggap pendatang baru sebagai orang penting. Pria itu mengerutkan kening ketika dia melihat senyum berseri-seri Li Xinru ketika dia berbicara dengan Chen Fan, dia melambai ke arah manajer restoran yang langsung menghampirinya. Dia mengatakan sesuatu kepada manajernya, lalu dia mendongak dan berkata, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di atap karena kamu adalah teman Linda. Kursi di sepanjang jalan adalah untuk orang biasa. Li Xinru juga berkata, Richard adalah pewaris keluarga Timmons. Dia sudah mengendalikan beberapa merek wewangian dan fashion di usia yang sangat muda. Restoran ini juga milik keluarganya. Pria kulit putih itu kemudian dengan sopan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Richard Timmons. Richard mengira mereka bertiga akan terkejut setelah mendengar nama keluarganya. Meski begitu, ekspresi mereka tidak berubah sedikit pun. Keluarga Timmons memiliki warisan panjang dan bergengsi di Austria. Mereka pernah memiliki garis keturunan kerajaan Kekaisaran Austro-Hungaria dan salah satu anggotanya adalah seorang earl di Spanyol. Beberapa merek fashion terkenal di dunia telah didirikan oleh keluarga Timmons dan mereka memiliki hubungan dekat dengan industri hiburan di dunia barat. Bagaimanapun, merek fashion membutuhkan kemitraan dengan bintang film. Tapi Chen Fan dan Oleg masing-masing adalah penguasa langit mistik utara dan jenderal Rusia, bagaimana mereka menganggap serius keluarga ini. Melihat wajah Chen Fan yang tanpa ekspresi,
kilatan kesuraman muncul di mata Richard. Ketika dia hendak melanjutkan, telepon Chen Fan berdering. Orang-orang dari Uni Eropa bertanya-tanya apakah Chen Fan akan menghadiri pesta koktail. Chen Fan bangkit dan berkata, "Ayo pergi dan temui mereka." Baiklah, Oleg dan Natasha juga bangun. Mereka bertiga mengabaikan Richard dan Lee Xinru dan langsung meninggalkan restoran. Richard membeku dan tidak bisa berkata-kata. Lee Xinru berkata dengan cepat, "Tuan Richard, Tuan Chen adalah sosok yang sangat terhormat di timur, bahkan bos kami menghormatinya. Mungkin dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan." Richard mendengus dan masih marah. Dia ingin memamerkan latar belakang keluarganya di depan mereka. Tetapi Chen Fan bahkan tidak memberinya balasan. "Nona Linda, jangan pedulikan dia." Seorang wakil ketua Uni Eropa mengumumkan bahwa dia akan menjadi tuan rumah sebuah pesta. Akan ada banyak sutradara dan aktor terkenal yang hadir di pesta itu. "Saya punya tiket, maukah Anda untuk menemaniku?" Richard berkata dengan lembut. Tatapannya tertuju pada pinggang tipis Lee Xinru dan lekuk tubuhnya yang mewah, saat kegembiraan muncul di matanya. Lee Xinru adalah salah satu wanita Asia paling menarik yang pernah dilihatnya. Dia berusia awal 20-an, dan memiliki perpaduan antara kepolosan dan rayuan yang mematikan dalam dirinya. Tiket ke masyarakat kelas atas Eropa seharusnya cukup untuk memberinya nilai. Lihatlah, mata Lee Xinru berbinar setelah mendengar undangan tersebut. Meskipun dia adalah seorang aktris papan atas di Tiongkok, dia relatif tidak dikenal di seluruh dunia. Pesta ini akan memungkinkan dia untuk berjejaring dengan banyak pelanggan kelas atas yang terkenal, sebagai cara untuk membangun koneksi penting untuk karirnya di luar Tiongkok. Tapi, Lee Xinru ragu-ragu, dan menatap Chen Fan saat dia pergi. Lee Xinru hanya bertemu Chen Fan 3 tahun sebelumnya, namun, dia tidak akan pernah melupakan penampilan kekuatan luar biasa Chen Fan. Hari itu, dia telah membunuh Tuan Muda Ni dan memaksa Ni Yuanho berlutut. Lee Xinru bertanya-tanya setelah itu dan mengetahui bahwa Chen Fan memiliki pendukung di militer. Jika Lee Xinru bisa mendapatkan perlindungan Chen Fan, dia tidak perlu mengkhawatirkan masa depannya. Di sisi lain, ajakan Richard juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga Timmons sangat berpengaruh dalam industri hiburan. Jika dia mampu mengambil beberapa pertunjukan dari sutradara jagoan dari Eropa, dia akan berubah dari seorang aktris Tiongkok menjadi bintang internasional. Melihat Chen Fan telah pergi, dia menghela nafas dan setuju untuk menghadiri pesta. Chen Fan dan Oleg meninggalkan restoran dan masuk ke kendaraan yang dikirimkan Uni Eropa untuknya. "Tuan Chen yang terhormat, saya harap Anda bisa melupakan kesalahpahaman di antara kita setelah pesta." Anggota Dewan Charles menyambut Chen Fan di pintu. Dia pernah menjadi wakil Perdana Menteri Austria. Dia telah bekerja di Uni Eropa sejak masa jabatannya berakhir. Namun demikian, ia tetap menjadi tokoh penting dalam lanskap politik Uni Eropa. "Sebuah kesalahpahaman." Chen Fan menyipitkan matanya dan memberinya setengah senyuman. Wajah Charles sedikit memucat, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, "Saya harus mengakui bahwa beberapa perwira kami ditipu oleh Damon. Namun, kami juga menderita kerusakan parah. Seluruh armada Laut Hitam hilang, beberapa pemimpin negara masih tidak bisa tidur di malam hari." Pemusnahan armada Laut Hitam merupakan pukulan besar bagi banyak negara. Meskipun pemerintah meremehkan peristiwa tersebut, rumor telah menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Orang-orang mengklaim bahwa seorang sage dari Myanmar telah tiba di Eropa dan menghadapi militer Uni Eropa. Sejak pertempuran Chen Fan di Myanmar, istilah Myanmar Sage selalu menjadi sorotan di seluruh dunia. "Mengapa saya harus peduli? Saya diserang oleh anak buah Anda tanpa alasan. Uni Eropa perlu memberi saya penjelasan," kata Chen Fan ringan. "Itu, aku berjanji padamu. Kami akan memberikan kompensasi yang pantas padamu." Charles meringis dalam benaknya dan memalsukan nada meyakinkan. Para jenderal yang terlibat dalam pertempuran di Laut Hitam dengan cepat dijadikan kambing hitam baik di opini publik maupun di pengadilan militer. Pestanya berlokasi di dalam WYN International Center, di sebuah ballroom yang megah. Charles membimbing Chen Fan dan teman-temannya ke dalam ruangan. Natasha menoleh dan melirik ke belakang saat dia berjalan melewati ambang pintu. Dia melihat kilatan senter yang menyilaukan menyinari kerumunan penghibur terkenal. Di antara para aktor dan aktris terdapat bangsawan dan taipan lokal yang mengenakan gaun elegan. Tuan rumah telah mengundang banyak orang terkenal Eropa serta para pemimpin pemerintah Austria.
Meskipun tidak banyak dari mereka yang mengetahui alasan diadakannya pesta tersebut, mereka tetap saja muncul. Banyak selebritis yang datang ke sini, seru Natasha penuh semangat. Bu, saya bisa mengenalkan Anda pada salah satu dari mereka, kata Charles sambil tersenyum hangat. Dia adalah anggota Dewan Uni Eropa dan memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan selebritis. Tidak apa-apa, terima kasih. Natasha menggelengkan kepalanya, menyadari bahwa dia terlalu tua untuk mengejar idola. Setelah beberapa saat, Charles minta diri dan meninggalkan meja. Dia adalah MC pesta itu. Charles mengundang Chen Fan untuk membuka pembicaraan bersamanya, tetapi dia menolak. Aku belum pernah ke tempat semewah ini selama beberapa dekade, kata Oleg sambil tersenyum masam. Saat kamu mencapai levelku, kamu akan menyadari semua ini terlalu membosankan. Chen Fan tersenyum. Oleg adalah seorang jenderal Rusia, kapten pengawal serigala darah. Meskipun delegasi Uni Eropa tidak pernah menyukainya, mereka menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan Duke Kegelapan? Oleg bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Chen Fan menjawab dengan dingin. Sebaliknya, dia ingin menyelesaikan masalah dengan Duke Kegelapan. Kalau tidak, dia pasti sudah kembali ke Tiongkok. Bahkan ketika ketiganya menikmati musik live sambil menyesap anggur mereka, Chen Fan mendengar suara terkejut memanggilnya. Chen Fan menoleh ke belakang dan melihat Li Xinru dan pewaris keluarga Timmons. Timmons memasang ekspresi cemberut begitu dia menyadarinya. Li Xinru melompat ke seberang ruangan menuju Chen Fan, keterkejutan dan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Kebetulan sekali, Li Xinru telah memutuskan untuk bergaul dengan Chen Fan selama pesta berlangsung. Linda, apakah kamu ingin bertemu dengan sutradara terbaik tahun ini? Richard mencoba memikat Li Xinru kembali padanya, tapi gagal. Setelah Li Xinru menolaknya beberapa kali, amarah Richard berkobar. Jalang, jangan lupa siapa yang memberimu tiket untuk pesta ini. Tuan Richard, tolong jaga bahasa Anda, kata Li Xinru dengan wajah dingin. Haha, apa menurutmu aku tidak tahu pelacur macam apa kamu ini? Aktingmu lebih bagus di ranjang daripada di lokasi syuting. Jika kamu bukan pelacur, kamu tidak akan menerima ajakanku. Richard melontarkan hinaan pada gadis itu dengan panas. Wajah Li Xinru memucat tapi dia tidak menjawab. Richard mengulurkan tangan dan mencoba menyeret Li Xinru pergi. Dia berjuang untuk membebaskan diri, tetapi gagal. Dia menatap Chen Fan dengan memohon. Meskipun dia adalah selebriti papan atas di Tiongkok, dia tidak berdaya di Eropa. Cukup, sebelum Chen Fan terlibat, Natasha turun tangan, itu bukan urusanmu. Richard menatap Natasha dengan tatapan dingin. Orang-orang di dekat meja diam-diam berjalan pergi, berpura-pura tidak mendengar apapun. Bukan hal yang aneh untuk menemukan pasangan yang berselisih paham secara terbuka satu sama lain pada saat-saat seperti itu, dan aturan nomor satu adalah jangan pernah terlibat. Dia bilang tidak, dan tidak berarti tidak. Tegur Natasha. Penampilan Richard yang sopan memberi kesan pertama yang baik pada Natasha. Namun, ada monster tercela di bawah fasadnya. Hehe, aku mengajaknya ke 3 pesta sebelum ini, dan mengenalkannya pada 4 produser. Koneksi itu tidak gratis, kata Richard sambil terkekeh. Wajah Li Xinru menjadi pucat setiap detiknya. Pada akhirnya, dia sangat malu pada dirinya sendiri sehingga dia hampir tidak bisa menatap mata Chen Fan. Meskipun apa yang dia lakukan adalah aturan industri yang tidak tertulis, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia banggakan. Natasha memelototi Li Xinru. Sementara Li Xinru kelelahan, Chen Fan akhirnya memecah kesunyiannya. Kamu sudah mendapat persetujuannya, tapi sekarang tidak lagi. Perilaku tercela Li Xinru tidak disukai Chen Fan, tetapi dia juga tahu bahwa Li Xinru telah memperhatikan Su Rongfei. Dia memainkan peran penting dalam kesuksesan Su Rongfei. Meskipun Chen Fan telah memberitahu Li Xinru untuk menjaga Su Rongfei, fakta bahwa dia menepati janjinya telah membuatnya terkesan. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Richard mencibir. Dia membenci Chen Fan. Penampilan Chen Fan rata-rata dan begitu pula latar belakangnya. Namun, Li Xinru telah membuangnya 2 kali karena bocah muda ini. Bahkan godaan untuk menjadi selebritas internasional pun tidak mampu memenangkan hatinya. Kalau begitu kamu mati. Natasha memberi isyarat menolak dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Pergi, Anda. Wajah Richard menjadi sangat merah hingga tampak ungu. Keluarga Timon adalah keluarga terkenal di Austria, juga bagian dari garis keturunan kerajaan.
Belum pernah satu pun anggotanya dihina oleh pria Asia. Apa yang sedang terjadi? Seorang lelaki tua berambut putih berpisah dari kerumunan dan mendekati mereka dengan senyuman hangat. Direktur Stern, wajah Lee Sin-ru dan yang lainnya berubah. Sutradara Stern adalah salah satu sutradara paling terkenal di Eropa. Merupakan impian banyak bintang muda untuk memimpin salah satu filmnya. Bukan apa-apa, hanya beberapa orang Asia yang tidak beradab. Richard kemudian memberitahu Direktur Stern dengan fakta-fakta yang memutarbalikkan. Dia menuduh Lee Sin-ru sebagai pelacur yang mencoba memanipulasi dirinya untuk mendapatkan peran. Menurutnya, meski dia menolaknya beberapa kali, dia tetap tidak menyerah dan mengajak teman-temannya untuk mengancamnya. Pembohong, Lee Sin-ru membalasnya dengan panas. Linda, aku pernah mendengar tentangmu. Beberapa mitraku telah membesarkanmu. Aku bertanya-tanya, apakah kamu mencoba masuk ke pasar Eropa? Ya, Direktur Stern. Sedikit kegembiraan melintas di wajah Lee Sin-ru. Namun, sutradara Stern memasang wajah tegang dan berkata, saya minta maaf, Nona Linda. Anda dilarang di seluruh Eropa. Kami tidak akan menggunakan aktris dengan moral yang dipertanyakan seperti itu. Mentransmisikan Anda akan menjadi bencana bagi box office. Kenapa? Matanya terbuka lebar karena tidak percaya. Dia telah bekerja secara konsisten selama berbulan-bulan, mencoba membuka pintu gerbang ke pasar Eropa. Namun, mimpinya hancur bahkan ketika dia melihat secercah harapan pun. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Natasha bertanya dengan marah. Kenapa? Karena dia bilang begitu. Dia adalah Direktur Stern, direktur yang paling dihormati di Eropa, dan juga teman paling terpercaya dari keluarga Timmons, ucap Richard sambil menyeringai. Direktur Stern mengangkat bahu sebagai tanda pengakuan. Lee Sin-ru dan Natasha akhirnya menyadari bahwa keduanya terlibat bersama-sama. Chen Fan menggelengkan kepalanya sambil mengamati dengan tenang. Begitulah sifat kapitalisme, hanya uang yang berbicara. Linda, ada cara untuk menghindari hal ini. Saya menginap di Shangri-La, kamar nomor 807, dan saya membutuhkan layanan kamar, jika Anda mengerti maksud saya. Lakukan itu, dan saya mungkin akan memberitahu Direktur Stern untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Senyuman sinis tersungging di wajah Richard. Lee Sin-ru sedikit menggigil karena rasa harga dirinya bertentangan dengan godaan. Dan, kamu harus menjauhi pengaruh-pengaruh buruk ini. Kamu menemani pewaris keluarga Timmons, jadi, jagalah kesopananmu. Richard tersenyum puas dan berkata. Dia yakin Lee Sin-ru akan menyetujui persyaratannya. Bagi selebriti, tidak ada yang lebih buruk daripada disensor. Richard tahu bahwa Lee Sin-ru terpaksa mencari peluang di barat karena dia berselisih paham dengan manajer sebelumnya di Tiongkok. Direktur Stern sedang memegang cangkir anggur dengan dua jari sambil menatap gadis itu dan merasa sombong. Dia telah menyaksikan pemandangan seperti itu berkali-kali, seorang gadis tak berdaya dipaksa berlutut, dilucuti martabatnya agar dia memiliki sedikit keunggulan dalam karirnya. Saya menolak. Kata Lee Sin-ru setelah menarik napas dalam-dalam, yang mengejutkan semua orang. Apa? Senyum Richard memburuk di wajahnya. Sutradara Stern juga menyipitkan matanya dan berkata, Linda, tahukah kamu apa yang kamu lewatkan? Keluarga Timmons mempunyai pengaruh besar dalam industri ini dan dia dapat menjadikanmu aktris Asia paling populer di Eropa. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Lee Sin-ru melirik Chen Fan sekilas dan berkata sambil mengertakkan gigi. Bravo, bravo, bravo. Richard Timmons menumpahkan anggur saat wajahnya berubah menjadi parah. Pewaris keluarga Timmons semakin tidak sabar dan marah. Keluar dari sini, Natasha berkata sambil tersenyum. Tidak, kamu yang harus keluar, kata Richard sambil melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Dia berbalik dan berkata dengan keras, hadirin sekalian, saya tidak dapat tidak memperhatikan bahwa ada dua orang komunis Cina dan Rusia di antara kita di sini. Pengumuman Richard menarik perhatian semua orang. Wajah Lee Sin-ru menjadi sepucat kertas. Chen Fan menyipitkan matanya karena dia menjadi tidak sabar pertengkaran antara Lee Sin-ru dan Richard awalnya adalah urusan mereka sendiri, namun akan berbeda jika mereka menyeret Chen Fan masuk. Chen Fan menyaksikan ini dengan acuh tak acuh dengan segelas wine di tangannya. Uni Eropa mengundangnya ke pesta koktail yang diselenggarakan khusus untuknya, jadi mereka seharusnya mengatur semuanya dengan sempurna. Karena masalah sebesar itu muncul, mereka seharusnya merasa malu karenanya. Chen Fan tidak keberatan membunuh di tempat tersebut. Ia hanya menunggu Uni Eropa menanganinya. Aneh,
Kenapa ada orang Tionghoa di tempat bergengsi di Wei-Yan? Apakah mereka pewaris keluarga besar di Tiongkok? Salah satu dari mereka tampaknya adalah bintang muda Tiongkok yang telah bekerja di industri hiburan Eropa. Apakah dia menyinggung perasaan Richard? Gadis kecil yang malang. Siapa yang tidak kenal keluarga Timon? Orang-orang menggelengkan kepala, mencibir, atau menyombongkan diri. Banyak dari mereka menatap Chen Fan dengan ragu. Dia tampak sangat akrab bagi mereka tetapi mereka tidak dapat mengetahui siapa dia. Kamu ingin kami keluar dari sini? Chen Fan menyesap anggurnya dan memandang Richard dengan sedih. Natasha menyilangkan lengannya dan mengerutkan bibirnya dengan tatapan jijik, sementara Oleg memperhatikan dengan tenang. Oleg tidak akan berdebat dengan orang sepele seperti itu, dia akan membunuh orang itu begitu saja jika dia merasa kesal. Lee Xinru adalah satu-satunya yang memiliki wajah pucat. Tentu saja, sejauh yang saya tahu, pesta koktail ini hanya menyambut selebriti dan keturunan keluarga besar di Eropa. Satu-satunya orang Asia yang mereka undang adalah tamu kami yang paling terhormat, dan saya rasa Anda bukan salah satu dari mereka, kan? Saya benar, Richard berkata dengan nada meremehkan. Dia mendengar bahwa Uni Eropa telah menyelenggarakan pesta koktail ini untuk mengungkapkan ketulusan dan permintaan maaf mereka kepada seorang pria, dan pria itu adalah penguasa Asia yang telah menghancurkan armada Laut Hitam dan menerobos Eropa. Namun Richard tidak memiliki akses terhadap informasi detail tentang Asian Overlord. Orang Asia yang kamu bicarakan adalah aku. Chen Fan mengangkat bahu. Anda, Richard hampir tertawa. Lee Xinru berdiri di samping mereka, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa keluarga Timon memiliki status yang sangat tinggi di industri hiburan Eropa dan merupakan keluarga besar di Austria, tetapi Chen Fan juga harus menjadi seseorang yang berpengaruh. Dia adalah pria misterius yang memiliki latar belakang militer Tiongkok, dia menguasai berbagai mantra dan kutukan, dan dapat membunuh dari jarak jauh. Di sini bukan Tiongkok. Kuharap Tuan Chen tidak kehilangan kendali dan membunuh Richard seperti dia membunuh Ni Sun Chen. Jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Lee Xinru berdoa dalam hatinya. Tamu kami adalah Tuan Chen Beixuan dari Timur, dia terhormat dan memiliki ketampanan yang mempesona. Bagaimana dia bisa menjadi orang Cina sepertimu? Richard mencibir. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia katakan telah membuat Lee Xinru ternganga, dan beberapa orang di sekitar mereka juga sepertinya mengingat sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Hadirin sekalian, selamat datang di Wei-Yan International Center. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada tamu tersayang kita, Tuan Chen Beixuan. Anggota Dewan Charles berdiri di samping mimbar. Saat dia menunjuk, sorotan tertuju pada Chen Fan. Lampu meredup dan Chen Fan berdiri menjadi sorotan, bersinar seperti seorang superstar. Bahkan Direktur Stern dan Lee Xinru terselubung dalam kecerahannya. Lebih penting lagi, semua orang di tempat tersebut tercengang dengan identitas asli Chen Fan. Kamu adalah Chen Beixuan. Mata Richard melotot seolah dia baru saja melihat hantu. Bukan hanya dia, banyak orang lain memandang Chen Fan dengan mata melirik. Banyak taipan dan kepala keluarga terkemuka pergi ke pesta koktail hanya untuk bertemu dengan Chen Beixuan yang legendaris dan untuk membangun hubungan dekat dengannya. Untuk ini, mereka membawa serta cucu perempuan dan perempuan mereka yang paling cantik. Masing-masing dari mereka berpakaian indah dan memiliki sosok yang memikat. Siapa Chen Beixuan? Direktur Stern tidak mengerti tentang wahyu yang tiba-tiba itu. Jabatan sutradara terdengar superior, namun status sebenarnya tidak setinggi yang diharapkan. Tidak ada yang menjawabnya. Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju Richard. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia kemudian bergerak menuju mimbar. Orang-orang dari Uni Eropa memahami maksud Chen Fan dan memandang Richard dengan belas kasih. Wajah Richard menjadi lebih pucat daripada wajah Lee Xinru. Dengan status Chen Fan dan hubungannya dengan Uni Eropa, bahkan keluarga Timmons pun tidak akan bisa menolak perintahnya. Pada saat itu, mereka akan dengan patuh menyerahkan Richard ke Uni Eropa. Tuan Chen, kami senang Anda ada di sini. Wali kota Wei-Yan maju dan menjabat tangan Chen Fan. Lee Xinru tercengang dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Charles, Wakil Perdana Menteri Austria, juga Wali Kota Wei-Yan, Kepala Keluarga Wit, siapa sebenarnya Chen Beixuan? Mengapa semua tokoh penting ini menyanjungnya? Lee Xinru bingung. Dia melihat banyak tokoh istimewa yang hampir tidak bisa dia lihat di Eropa,
semuanya dengan tulus membungkuk dan menjabat tangan Chen Fan, seolah-olah mereka sedang bertemu dengan anggota keluarga kerajaan. Karena dia adalah Chen Beixuan. Oleg berkata perlahan, di dunia saat ini, Chen Beixuan mewakili sebuah negara, kekuatan tertinggi, yang bahkan Eropa harus berdamai karena mereka tidak dapat menggunakan senjata nuklirnya. Semua orang di sekitar mengangguk. Melihat ini, Li Xinru benar-benar kehilangan kata-kata. Dia menatap mimbar dengan mata berbinar, seolah dia telah menemukan harta karun. Setelah penampilannya yang terkenal, di WYN International Center, Chen Fan tinggal di Austria selama beberapa hari dan bertemu dengan beberapa kepala keluarga besar di Eropa. Meskipun Oleg telah pergi, dia tahu apa yang ada dalam pikiran Chen Fan. Ledakan, saat Chen Fan tinggal di rumah yang indah dan menggoda Li Xinru untuk bersenang-senang, Natasha datang dengan membawa kabar yang telah lama ditunggu-tunggu. The Dark Duke dan teman-temannya ada di sini. The Dark Duke, salah satu dari 5 arbiter Departemen Arbitrase Dunia Gelap Inggris, yang pernah menjadi penguasa besar dunia gelap. Kemunculannya mengejutkan semua orang di bumi dan beritanya langsung menyebar ke seluruh dunia gelap. Kali ini, tidak hanya Duke Kegelapan yang ada di sana, tapi juga 4 tuan lainnya. Earl Terror, Ravenci, Sang Ksatria Darah, Claude, Dewa Perang Mayat Hidup, Bar, Iblis Kematian, Adriano. 5 mantan arbiter hadir, masing-masing dari mereka telah mencapai prestasi luar biasa 100 tahun yang lalu. Mereka dulunya lebih unggul dan mereka menengahi seluruh dunia gelap. Bahkan gereja Kristen tidak cukup kuat untuk melawan 5 pangeran kegelapan, belum lagi seluruh Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan telah muncul kali ini. Departemen Pengawas Dunia Gelap telah bangkit. Seluruh dunia tercengang melihat penampilan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa semua penguasa gerakan bawah tanah Eropa telah bergegas ke London untuk menemui 5 arbiter, dan banyak konsorsium serta Taipan yang merasa cukup cemas. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan yang telah diam selama berabad-abad tiba-tiba mengambil tindakan. Apakah ini berarti gereja Kristen juga akan kembali? Seseorang bertanya-tanya. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan terpaksa bersembunyi di Inggris karena penindasan dari Amerika Serikat. Banyak dari kekuasaan mereka dialihkan ke Chia. Kemunculan kembali mereka pasti akan menggantikan Kunlun dan menjadi kekuatan tertinggi dunia, seorang kastor tua berkata secara emosional. Apakah kamu lupa tentang Chen Beixuan dan Sekte Qiong Utaranya? Netizen lainnya membalas dengan nada mencibir. Benar, mereka punya Chen Fan. Chen Fan adalah pejuang paling kuat dan terkenal dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah dia membantai para pejuang negara abadi di barat dan membuat seluruh Eropa menyerah. Bahkan Duke Kegelapan pun harus menghindarinya, jadi bagaimana Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan akan membiarkannya pergi? Anda harus tahu bahwa Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan tidak hanya memiliki 5 arbiter tetapi juga banyak anggota lainnya. Meskipun para arbiter ini bukan pejuang negara abadi, mereka sama kuatnya dengan tuan-tuan di daftar kegelapan dan yang berpengalaman dapat melakukannya, sebanding dengan pejuang negara abadi. Banyak yang menggelengkan kepala, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat, mengapa mereka melawan gereja Kristen? Sadarilah bahwa gereja Kristen telah mendominasi dunia selama lebih dari 1000 tahun. Mereka memiliki sejumlah besar pejuang negara abadi di setiap generasi dan kekuatan mereka tidak sebanding dengan sekte normal seperti sekte guru surgawi. Orang bijak berkata, Chen Beixuan dalam masalah. Departemen Arbitrase Dunia Gelap pasti mengejarnya. Seperti yang diharapkan, Departemen Arbitrase Dunia Gelap mengirim pesan kepada Chen Beixuan 2 hari kemudian, memintanya pergi ke London untuk menemui arbiter dan jelaskan mengapa dia membunuh Damon. Pendekatan mereka hanyalah cara mereka mengatur dunia 100 tahun yang lalu. Chen Fan menolak. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan mengeluarkan perintah yang dicari lagi dan meminta Chen Beixuan untuk segera menemui mereka. Chen Fan menolak lagi. Orang-orang dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap sangat marah. Mereka segera mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh arbiter berpengalaman untuk menangkap Chen Fan. Namun, pada hari berikutnya, 13 mayat dengan pakaian khas para arbiter ditemukan di luar istana tempat Chen Fan tinggal. Rumor mengatakan bahwa mungkin ada tuan yang dekat dengan negara abadi di antara 13 arbiter. Tapi mereka semua telah ditikam tepat di jantungnya dan tidak ada satupun yang selamat. Chen Fan bahkan menggantungkannya di tiang bendera di luar istana untuk menunjukkan kepada dunia apa yang telah dilakukannya. Dalam sekejap, banyak orang di seluruh dunia barat menyaksikan dengan cemas.
Apakah Chen Beixuan baru saja menyatakan perang melawan Departemen Arbitrase Dunia Gelap? Pada tanggal 30 November tahun 2011, Departemen Arbitrase Dunia Gelap mengeluarkan perintah harus dibunuh. Mereka bersumpah akan membunuh Chen Beixuan. Seluruh dunia gelap diaduk. Banyak orang melihat ke arah barat, ke arah Austria, dan ke arah istana di pinggiran ibu kota Austria.